Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hestika Puspadina. Di sini saya akan mereview sebuah artikel guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Akuntansi Sosial Lingkungan yang diampu oleh Ibu dosen kita, Ibu Siti Nurfadilah, SEMSC. Langsung saja, di sini saya akan mereview artikel yang berjudul Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Kinerja Keuangan, dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. Adapun yang ditulis artikel ini oleh Mahardika Kurniawati dan Rizal Yaya. Langsung saja, tujuan dan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh ukuran Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas, dan kinerja lingkungan pada Islamic Social Reporting, perusahaan yang termasuk dalam daftar efek syariah. Lalu permasalahan yang diangkat yakni masih rendahnya tingkat pengungkapan ISR pada perusahaan-perusahaan syariah di Indonesia. Dibuktikan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putra tahun 2015, Sofyani tahun 2012, dan Fauziah beserta Jayanto tahun 2013 yang membuktikan bahwa semua bank syariah yang menjadi sampel dalam penelitian belum ada satupun yang mencapai angka penuh, yaitu implementasi dan pengungkapan indeks ISR-nya secara 100%. Selanjutnya, teori yang digunakan. Sini menggunakan dua teori. Ada teori legitimasi dan teori syariah enterprise theory. Teori legitimasi. Legitimasi ini merupakan suatu hal yang penting untuk perusahaan karena berhubungan dengan nilai atau norma yang dimiliki perusahaan dalam melakukan interaksi dengan sosial dan lingkungan sekitarnya. Lalu penggunaan teori ini memiliki implikasi bahwa harapan adanya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu untuk mendapatkan nilai positif serta legitimasi dari masyarakat. Yang kedua, syariah enterprise theory. Teori ini menyatakan bahwa Allah sebagai pusat dari segala sesuatu. Manusia sebagai wakilnya memiliki konsekuensi mesti patuh terhadap semua hukum-hukum Allah. ISR dalam hal ini merupakan amanah dan pemenuhan kewajiban sebagai makhluk Allah yang tidak terlepas dari tujuan Islam. Selanjutnya, hipotesis. Pertama, pada pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan ISR, hipotesisnya ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Jadi, Dewan Komisaris ini merupakan elemen yang penting dalam mekanisme corporate governance. Jadi, adanya Dewan Komisaris di dalam perusahaan diharapkan mampu mendorong terciptanya sistem pengendalian yang baik bagi manajemen perusahaan. Semakin banyak jumlah Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan, maka pengawasan dalam perusahaan juga semakin baik. Jadi dengan adanya pengawasan yang baik, maka diharapkan pengungkapan ISR juga akan semakin luas. Yang kedua, pada pengaruh independensi Dewan Komisaris terhadap pengungkapan ISR. Hipotesisnya yaitu independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Jadi sebagai orang yang tidak memiliki saham, Komisaris independen ini diharapkan dapat meningkatkan independensi Dewan Komisaris terhadap kepentingan pemegang saham, serta mampu menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya. Lalu ketiga, ada pada pengaruh Komite Audit terhadap pengungkapan ISR. Hipotesisnya, Komite Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Jadi Komite Audit ini merupakan alat kelengkapan perusahaan yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Jadi Komite Audit ini bertugas memastikan bahwa struktur pengendalian internal pada perusahaan dilakukan dengan baik. Jadi pengawasan yang dilakukan oleh Komite Audit ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas perusahaan dalam pengendalian internalnya. Lalu kelima, pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan ISR. Hipotesisnya, kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Maaf, yang keempat dulu, pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan ISR. Hipotesisnya, profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Jadi, profitabilitas ini merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Jadi, semakin tinggi tingkat profitabilitasnya, diharapkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan labanya semakin meningkat juga. Jadi, hal tersebut dapat
menarik atau mempengaruhi tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan agar menarik minat investor untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan. Dan yang kelima, pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan ISR, hipotesisnya sama, itu berpengaruh positif. Jadi, kinerja lingkungan merupakan kinerja perusahaan yang menunjukkan kepedulian dalam menghasilkan lingkungan yang baik. Jadi, dapat diukur melalui hasil penelitian pemerintah kepada perusahaan yang mengikuti proper. Jadi, keikutsertaan perusahaan dalam proper ini akan menunjukkan hal yang positif akan kepedulian lingkungan dan sosial perusahaan. Perusahaan yang melakukan kinerja lingkungan dengan baik cenderung mengungkapkan kinerja perusahaan dalam tanggung jawab sosialnya, menganggap bahwa hal tersebut dapat menarik pasar dalam hal ini. Hal ini dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Lalu ada sampel populasi dan alat analisis. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan-perusahaan syariah yang termasuk dalam daftar efek syariah DS dan mengikuti proper tahun 2011 sampai 2015. Penentuan sampel dengan metode purpose sampling yaitu dengan kriteria perusahaan yang secara berturut-turut masuk dalam DS, mengikuti proper, mempublikasikan annual report pada tahun 2011 dan 2015, dan memiliki data-data lengkap terkait variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Sampel yang memenuhi kriteria itu ada 30 perusahaan yang dikalikan 5 tahun. Jadi total sampelnya itu sebanyak 155 yang diteliti. Adapun data sekunder yang dikumpulkan yaitu annual report-nya. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan uji analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis dilakukan melalui tahapan uji asumsi klasik, uji koefisien, determinasi, lalu uji F, dan uji T. Lalu selanjutnya hasil dan pembahasan. Sini ada tabel 1 statistik deskriptif dan tabel 2 pengungkapan berdasarkan tema dalam indeks ISR. Tabel 1. Pada tabel 1 ini memberikan gambaran statistik deskriptif pada setiap variabel penelitian. Jumlah sampelnya itu kan ada 155. Jadi tabel 1 menunjukkan bahwa nilai maksimum pengungkapan ISR adalah 0,6744 atau 67,44% nilai maksimalnya. Nah, jadi berarti bahwa tingkat pengungkapan ISR pada perusahaan syariah masih rendah. Jadi belum ada yang mampu mencapai tingkat pengungkapan ISR secara penuh yaitu 100%. Lalu tabel kedua, pengungkapan berdasarkan tema dalam indeks ISR. Pada tabel 2 ini menggambarkan karakteristik pengungkapan ISR. Berdasarkan 6 tema pengungkapan, yaitu ada pendanaan dan investasi, produk dan jasa, karyawan, sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan. Hasil dari konten analisis ini, masing-masing tema terlihat bahwa tema lingkungan, ini tema lingkungan, tema lingkungan rata-ratanya ini tertinggi, yaitu 0,824885 atau 82%. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan DS yang menjadi sampel penelitian ini sudah cukup baik dalam melakukan pengungkapan lingkungannya. Sedangkan yang memiliki nilai terendah yaitu ada di 0,002765. Itu di pendanaan dan investasi. Itu nilai terendahnya. Lalu ada tabel ketiga, berdasarkan uji F yang disajikan pada tabel 3 diperoleh nilai signifikan sebesar 0,00, berarti kurang dari alfa. Yang berarti bahwa variabel independen yaitu ukuran Dewan Komisaris, independensi Dewan Komisaris, komite audit, profitabilitas, dan kinerja lingkungan secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu tingkat pengungkapan ISR. Tabel keempat. Di sini terlihat signifikan pada alfa 0,05. Nah, jadi pada ukuran Dewan Komisaris signifikannya di bawah 0,05. Jadi hasil hipotesisnya diterima. Lalu independensi Dewan Komisaris signifikannya lebih daripada alfa. Berarti hasil hipotesisnya ini ditolak. Lalu komite audit
signifikannya lebih dari alfa, berarti hasil hipotesisnya ditolak. Lalu profitabilitas signifikannya 0,01 kurang dari alfa, hasilnya diterima. Kinerja lingkungan signifikansinya 0,03 kurang dari alfa, berarti hasilnya diterima. Nah, hasil pengujian hipotesis. Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Hasil penelitian ini mendukung teori legitimasi yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris memiliki peran yang penting karena bertugas melakukan pengawasan terhadap manajemen dan memberikan informasi kepada stakeholder, termasuk informasi tentang pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Kedua, hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa independensi Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya proporsi Dewan Komisaris independen tidak mempengaruhi proses pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap kinerja manajemen dalam mengungkapkan informasinya secara luas. Yang ketiga, hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hal tersebut berarti bahwa besar kecilnya ukuran komite audit yang ada di perusahaan tidak mempengaruhi kualitas pengungkapan informasi perusahaan. Yang keempat, hasil pengujian hipotesis keempat membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Hal ini mengindikasikan bahwa profitabilitas berkaitan erat dengan keefektifan manajemen suatu perusahaan dalam menentukan langkah strategi untuk memperoleh keuntungan. Dan yang kelima, hasil pengujian hipotesis kelima membuktikan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Hal ini mengindikasikan bahwa program pemeringkatan yang dilakukan oleh pemerintah memicu perusahaan. Jadi untuk mengungkapkan kepedulian perusahaan terhadap kegiatan sosial dan lingkungannya. Terakhir kesimpulannya. Jadi hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran Dewan Komisaris, profitabilitas, dan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR perusahaan yang termasuk dalam DS. Sedangkan variabel independensi Dewan Komisaris dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR perusahaan yang termasuk dalam DS. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Review singkat untuk artikel ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.